menggoda ini bukan semata-mata cuma kita goda-goda ngerayu-ngerayu biasa aja gitu. Ini bagaimana cara kita mendapatkan titik comfortable your sexuality gitu. Jadi kayak mencari di mana titik sexuality kita sebenarnya. Gue sih dapetinnya itu. Ya dengan cara kelas sih. Ujung-ujungnya ya kembali ke berdamai dengan diri sendiri gak sih? Di Cirebon itu gue ngeliatnya ada monitor nih di sini nih monitor. Terus kok gue ngeliat ada putih-putih nih 2 nih Fet. Nih kan? Yang satu begini Fet. Hah? Gue gak bohong nih Fet, sumpah. Anjir merinding gue. Satu begini Fet. Satu lagi begini. Tapi lu tau dia ngapain? Dia gini Fet. Gue kayak ya. Apaan tuh? Sumpah, nih lo tanya deh sama Kak Citra Prima. Gue tuh bener-bener kayak, Kak, itu apaan? Halo, kembali lagi di Viniar and Galabita Hira. Welcome to the cave. Hai. Gila Hai Tribet. Tahu gak sih kalau misalkan adiknya gue itu sebenarnya saksofonisnya Betul. Abi. Ya. Udah berapa lama ya dia? Lama kali itu kayak setahun 2 tahun deh kayaknya. Gue ngambil Markov terus. Iya. Kayak gue setiap kali sama Fet pinjem Markov ya gitu. Iya pinjem. Udah kayak barang. Tapi emang dia komoditas kok. Boleh dijual beli. Dan dia sangat berbakat sekali. Iya makanya boleh dijual beli. Teman-teman kalau misalnya butuh saya. Markov Cornelius. Yoi. Isilah, ikuti callingan di bawah sini nih. Baik. Telepon nomor di bawah sini. Gile. Apa kabar Terus, Fet? Baik banget. Apa kabar juga? Gondrong deh lo sekarang. Iya, gue terinspirasi dari Danang. Tadinya gue ngeliat, wah kan gue mirip sama Danang ya. Danang gondrong keren juga. Kayaknya gue kalau misalnya gondrong keren juga nih. Keren ternyata Danang malah potong rambut. Iya. Tapi lo cocok kayak gini, gondrong. Iya. Karena muka gue kecil. Iya. Jadi ada proporsi yang lebih membantu lah, yang support. Iya. Gitu. Terus sekarang lagi ngapain aja nih? Gue sekarang tuh lagi ada project sama Mas Garin. Nanti Garin Nugroho. Iya, Garin Nugroho. Wih, gile. Di Yogyakarta. Jadi dia di sana bikin show musical tentang pandemik ini gitu. Menyuarakan suara rakyat lah pokoknya intinya gitu. Garin Nugroho banget itu ya. Betul. Yang harus menyuarakan suara rakyat tuh. Iya gitu. Jadi kayak sampai November sih nanti di sana habis dari sini. Berangkatnya gue tanggal 27 besok. Terus gitu. Caranya nikah gimana sih? Jauh. Kok tiba-tiba jauh. Karena ini emang jadi pain pointnya gue nih. Sebentar lagi. Iya. Menikah itu adalah awal dari berbagai kehidupan gitu. Kalau menurut gue. Okay. Jadi gimana tuh lo maksudnya, sekarang belum nikah. Begitu lo nikah, kehidupan lo 180 derajat berubah. In a good way, in a bad way? In a good way. Tapi kalau misalnya lo bisa saling memahami satu sama lain, ya itu akan terus membaik lah dan gak akan pernah bosan gitu. Oke, ini gue bakal curhat banyak tentang nikah ya. Bisa. Salah satunya nih, pertanyaan gue. Nikah harus siap atau enggak? Harus siap gak siap, ya harus nikah. Kalau menurut gue ya. Berarti gak siap gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi itu yang jadi ini pertanyaan besar sih. Iya. Tergantung sama tujuan dan niat di awal juga sih, Kak. Coba kalau misalkan Abi sama Danang, tujuan dan niat di awalnya gimana? Kalau gue ibadah. Kalau gue ibadah. Kalau dia menikah buat bisnis. uang dan uang. Iya. Paman gober nih dia. Karena gue tanya sama Mas Danang, Mas, kamu kenapa mau nikah sama aku? Kenapa kamu ngelamar aku? Karena kamu bisa diperjualbelikan, bisa dibisniskan. Karena pikiran utama dia adalah uang. Dia nggak mau. Dia dari awal kan memang hidupnya susah. Dia nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Oke, gitu. berarti emang uang adalah salah satu jawabannya. Dia mau terus berproses sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tapi dia emang Mas Danang orangnya nggak pernah puas intinya gitu. Jadi dia selalu kejar terus ambisinya gitu. Paman gober memang. Geber terus ya, kayak paman gober. Ya. Oke. Terus gimana ya jelasinnya ya? Pertanyaan ini bakal banyak banget pertanyaan nih. Karena ini bener-bener pain pointnya gue. Ketika nikah, harus gak sih udah seberapa besar, sejauh mana sih kita harus ngeplan nikahnya kita? Kalau misalnya dari pengalamannya Abi itu kemarin gimana? Nah, kemarin sih gue jalanin aja ya. Jadi planningnya itu sejauh apa tuh kira-kira? Pokoknya gue banyak banget denger kayak 5 tahun di awal tuh susah banget gitu. 5 tahun di awal tuh bakal akan membuat kalian gonjang-ganjing gitu. Tapi gue sama Mas Danang tuh gak cocok sebenarnya. Tapi itulah yang mempertemukan kita gitu. Karena semua orang pasti gak akan ada yang cocok. Tahu lama enggaknya ya kita gak tahu. Ya saling percaya aja. Gue tuh dulu cemburunya parah gitu.
Begitu kenal Mas Danang yang orangnya sama sekali gak cemburuan, cuek, gak romantis gitu. Jadi gue jadi ke bawah, Fet. Gue jadi kayak oke, kalau cara kerjanya begini oke. Ternyata gue ambil sifat dia yang itu jadi buat kita sama-sama nyaman dua-duanya gitu. Gue bisa cerita apa aja sama dia gitu. Jadi itu yang membuat kita makin kayak yakin gitu. Kalau misalnya kayaknya kita bisa nih sampai kayak oma opah gitu. Jadi itu tergantung dari kita berduanya sih, karena diskusi itu paling penting menurut gue. Diskusi dulu buat kita berdua. Tapi kok bisa susah untuk meraih diskusi gimana? Kayak misalkan nih ada case gue sih. Case loh, apa tuh? Nggak, jadi kalau misalnya gue tuh kita punya standar siap yang berbeda gitu loh. Standar apa ya? Ya mungkin cinta udah saling cinta ya. Cuman standar untuk kapan nikahnya tuh berbeda gitu loh. Dari segi mentalitas sama dari segi keuangan. Kalau gue yang lebih kayak ya udah gue nggak usah tajir banget duluan, nggak usah tajir terus nikah nggak apa-apa. Yang penting ada pendapatan dulu. Kalau misalnya dia mikir kenapa enggak ketika udah bisa bener-bener kita berdua udah tajir lah gitu. Okay. Sampai akhirnya ya udah nanti kalau misalnya nikah udah gampang planningnya. Iya sih, tapi menurut gue sih Fet sebenarnya siap nggak siap kalau lo benar-benar yakin lo bisa komitmen sama calon istri lo nanti gitu. Kayak apa ya, rezeki lo sama rezeki dia tuh akan bersama-sama gitu tumbuhnya kalau menurut gue gitu. Jadi kayak masalah uang, masalah apa, dan gue juga sama Mas Danang dari nol. Bahkan yang kayak kita emang belum punya apa-apa, tapi karena kita digabungkan menjadi satu gitu. Badan kita nih, otak kita jadi satu gitu, sama-sama berjuangnya gitu. Itu menghasilkan bunga-bunga yang indah pada nantinya kok gitu. Jadi gak perlu takut menurut gue gitu. Karena kalau lo yakin sama satu orang, ya kalau lo jalanin, lo serius, ya lo pasti akan memantapkan itu sampai akhir kan gitu. Gak mungkin lo stuck di tengah jalan terus lo gak tahu ngambang mau kemana gitu. Sorry maaf, agak heboh ya. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya bisa dianalogikan, akarnya tuh diyakinnya dulu ya. Kalau misalnya yakinnya udah kuat, nanti udah terombang, udah kena hujan, kena badai juga pohonnya gak bakal kemana-mana. Karena maksud gue, ya uang memang penting untuk kita ke depannya gitu kan. Bukan hanya dari cinta, bukan hanya dari hasrat gitu, bukan hanya dari belenggu nafsu gitu. Cuman bagaimana cara kita untuk bertahan berdua bersama gitu, untuk mencapai satu rezeki yang di atas gitu. Jadi kayak ya udah semua tuh udah ada jalannya aja. Gitu. Maaf ya kalau bahasa gue agak-agak kayak semi puitis gitu karena gue anaknya sebenarnya susah banget untuk mengatur kata-kata. Jadi gue masih belajar dalam mengatur kata-kata sama Mas Danang. Karena suka ditegur sama dia. Bagus kok, tapi jadi lebih poetik gitu. Lebih asik masuknya, lebih sopan masuk ke telinga kalau kata anak-anak milenial. Gitu. Terus berarti kalau misalkan dari segi ini, gue pengen nanya deh. Pertama kali lu ketemu sama Danang tuh gimana caranya? Itu waktu gue wushu. Waktu itu gue wushu sama Sherina. Itu kayak gue wushu berdua sama Sherina. Terus gue ngeliat nih siapa nih anak pakai kacamata tebel banget kayak tutup botol gitu kan kacamatanya. Terus kayak terus dulu dia dipanggilnya tuh Yoyo. Mas Danang. Iya, kenapa Yoyo? Gak tahu kenapa, mungkin karena pelangap longo kali ya. Naik turun kayak Yoyo. Enggak, karena emang kayak pelangap longo aja bengong-bengong gitu, Fet. Sampai sekarang juga. Iya, gitu. Terus akhirnya dia gue ketemu sama dari situ kayak lucu ya gitu, tapi kaku banget, sama sekali nggak ada komunikasi kita satu sama lain. Gue cuma kenal sama nyokapnya. Akhirnya berselang waktu lah SMA, gue tahu-tahuan aja dia. Terus kita ketemu lagi pas musical gitu. Akhirnya pas musical gue pas Sherina kan ya, Petualangan Sherina. Sebelum Petualangan Sherina ada satu lagi. Sebelum itu ada lagi. Musikal sekolahan dari Jakarta Moving juga. Musikal sekolahan. Terus akhirnya pertama kali di situ gue ketemu dia sama Teza. Gue ngobrol sama Mas Danang kayak, kita dulu teman wushu loh bro gitu. Habis katanya, iya gue sebentar, wushunya itu dari SMA berarti? Dari SMP kelas 1. Oke, lanjut. Dulu kita teman wushu loh. Oh iya gitu. Iya. Akhirnya dia waktu itu punya pacar, gue baru putus gitu. Jadi kayak saling-saling inilah gitu. Cuman gue sama dia tuh nyambung banget di situ gitu. Ya udah akhirnya kayak setahun setelah itu udah deh dia deketin, udah akhirnya kita jadian gitu. Itu dari SMP ternyata ya. Dari SMP. Tapi sebenarnya yang suka duluan tuh gue, Fet. Gitu. Dia gak suka sama gue. Kan gue udah bilang dia mau sama gue tuh karena duit. Gitu. Betul. Jadi kapitalis dia. sama dia bilang, kamu gak pakai kacamata kan? Ya udah kalau kamu gak pakai kacamata kita nikah yuk. Gitu. Biar memperbaiki keturunan. Astaga Danang. Gak tahu juga sih ya. Kapitalis itu bener-bener ultimate kapitalis nih Danang diem-diem ya.
Gitu. Ya, cocok masuk Illuminati gitu. dia tuh. Lucu-lucu sih gitu. Cuman ya emang kita senyaman itu sih berdua gitu. Karena memang udah aku lebih kenal sama mamanya tuh udah lama gitu sebelum kenal sama dia. Gitu. Jadi ya udah enak. Menarik. Terus udah berkarir di dunia musik berarti berapa lama lo? Di dunia entertainment lah udah cuma musik doang kan? 2009 Fet. 2009. Ya, 11 tahun berarti ya? Iya itu gue langsung masuk Sony waktu itu. Oh ya? Ya? Sony BMG. Betul. Udah masuk BMG belum ya? Belum. Masih Sony doang itu ya berarti ya? Doang. Itu gue bener-bener gue udah segala genre gue cobain Fet. Dari pop rock. Terus sekarang jadi Broadway gitu. Terus habis itu dangdut gue udah pernah. Oh ya? Sebelum masuk Sony tuh gue pernah ditawarin orang-orang untuk ke dangdut gitu. Terus habis dari situ gue cobain ke kayak ballad gitu. Jadi waktu itu gue sempat gabung di salah satu band namanya Omelet. Itu kayak metal banget ya kan. Gue orang kayak Omelet tapi sop ya kan gitu. Terus iya Omelet. Habis itu nama itu waktu itu masih ada Gigi gitu-gitu di labelnya. Terus habis itu gue gabung lagi diduetin sama Derby Romero. Nah, pas gue diduetin sama Derby Romero, gue dapet lah tawaran untuk mengisi soundtrack di film The Bee Gees gitu. Tuhan Kirim Kamu itu yang ciptaannya Mas Bongki. Itu yang meledak yang orang-orang nggak tahu kalau itu suara gue. Itu kayak gue masih ada di posisi di masa-masa itu gitu. Dibilang kalau itu bukannya suara Rianti Cartwright. Karena waktu itu Rianti pemainnya. Iya. Pas lagi mainin lagu itu emang suara gue gitu. Jadi kayak gila gue gak tahu kalau itu suara lo gitu. Karena orang-orang nge-boomingnya itu lagu emang taunya Rianti gitu. Jadi ya udah. Itu gue di masa-masa itu. Terus juga gue sempat adalah didoin sama cewek juga berdua gitu. Terus gue masuk lagi ke kompetisi yang di stasiun TV kayak gitu. Terus ya udah akhirnya baru gue masuk sekolah teater. Gitu. Oh gila. Jadi kayak lumayan lah. Kemana-mana ya berarti ya. Semua ini lu coba ya. Iya dan gue baru menetapkan si Broadway itu pas ketika gue di kompetisi TV itu gitu. Kalau gue kayaknya gue yakin IMB waktu itu kan. Indonesia Mencari Bakat. Iya season 3. Season 3 yang ada pelukis pasir segala macam. Tahu gak. Satu momen yang lu gak bakal bisa lupain ketika lu lagi berkarya itu apa? Gue pernah nonton. Gue pernah manggung, gak ada yang nonton. Pernah manggung gak ada yang nonton, tapi nol. Waktu itu sendiri, ketika sama Derby-nya masuk, ada Derby Romero, waktu itu gue duet sama dia, baru ada gitu. Baru kayak fansnya gini nih, dulu kan zaman-zaman inbox dahsyat gitu-gitu kan, fansnya baru masuk ke depan gitu. Pas gue sendiri, lagu gue sendiri gitu, gak ada, itu di pinggir-pinggir aja. Tapi gue kan harus tetap ekstra dan lain-lain. Begitu juga pas gue mencoba mau bikin lagu gue sendiri gitu. Gue bayar band gue sendiri, gue bayar penari-penari gue sendiri. Karena gue nyanyi sambil nari gitu dari dulu gitu. Di Sumarekon Bekasi gue inget banget. Itu gue nyanyi. Bener-bener kayak gue mau ekstra kayak apa. Orang-orang bengong aja nih orang ngapain sih jungkir balik. Gak ngerti kalau konsep itu konsep Broadway. Gak ngerti kalau gue pakai tongkat itu adalah salah satu cerita. Tuh mereka gak paham gitu. Kayak gitu sih. Itu yang masih gue ingat sampai sekarang gitu. Yang lo pelajari dari situ apa? Ya yang gue pelajari dari situ adalah gue tetap harus mengembangkan ini supaya orang-orang tahu gitu. Orang-orang supaya nggak membuli gitu. Nggak membuli dalam arti kayak apa sih nih gerakannya heboh banget, capek deh liatnya gini-gini gitu. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Bikin acara tapi kan gue nggak bisa nyanyi. Iya terus? Bikin acara talk show, udah book tempat segala macem, yang datang cuma 1 orang. Padahal itu tempatnya untuk 125 orang. Serius? 1 orang doang yang datang. Perasaan lo gimana? Aduh gimana ya nih. Dan gak enak sama ininya kan, narasumbernya udah kita bawa. Cuman yang datang cuma 1 orang. Untung narasumbernya santai gitu. Akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih yang tadi emosi di panggung gede, auditorium gitu. Kita pindah ke ruangan kecil. Tapi ujung-ujungnya di situ malah ada intimacy di situ sih. Walaupun di awal, yang pasti di awal gue bener kayak, damn gue merasa gagal banget nih untuk manage acara ini. Tapi setelah dipikir-pikir ya udahlah, mungkin dari sini kita bisa cari pelajaran ya. Itu kan pasti kita semua dapat, pasti kan kita semua dapat kayak pencerahan gitu loh untuk kedepannya. Betul. Kita dapat pandangan. Jadi semua yang gue malah nggak bilang gagal, gue bilang kayak itu adalah proses aja gitu. Betul. Gitu. Setuju gue. Gitu sih. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk kan. Betul.
Bisa banget kan? Gue kayak agak, oh ya bisa. Iya tapi bener men. Bener. Tai kalau misalnya digituin doang, didiemin doang ya bakal jadi tai doang. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi pupuk, harus ada actionnya kan, harus ada mindset kita untuk ubah jadi pupuk. Walaupun kotor, tapi ya bisa jadi pupuk. Malah bisa jadi ke tempat lain dan bisa membangun tanah-tanah yang lebih subur jadinya kan. Sisi pembelajaran semuanya. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Ingat teman-teman. Pupi is good. Betul. Terus kalau misalnya pengalaman terbaik selama lu berkarya itu apa? Pengalaman terbaik adalah yang kemarin gue berangkat ke New York. Gitu. Itu sebelum salah satu lagi. Sebelum pandemi. Untung aja. Gila. Karena gue untuk mencapai sisi beasiswa yang kita bisa showcase di sana. Maksudnya gue dapet tiket terbang ke sana aja tuh gue sampai gak percaya sebenarnya gitu. Karena itu di audisi dari 600 peserta, audisi online, terus kita dipilih untuk 200 peserta, kita datang, audisi, workshop, dipilih lagi 75, dibabat lagi jadi 13 peserta. 13 yang berangkat gitu. Dari 600? Dari 600. Buset, dah dan itu banget. Kita menghafalkan lagu-lagunya tuh ada 40 lagu musical dan itu musical Amerika ya, gitu. Yang emang mereka build gitu untuk si dari Galeri Indonesia Kaya, dan itu dia kerja sama Passport to Broadway gitu, yang salah satu sekolah musical di sana. Jadi kita belajar dari situ. Masing-masing orang tuh kedapatan kemarin kayak gue dapet 4 karakter. Gitu. Untuk meranin itu. Memerankan itu untuk audisinya, untuk di sananya gitu. Itu masing-masing orang selalu dapat 4 karakter. Oke. Berarti gimana cara kita nge-switch-nya, gimana cara kita ngafalin lagu-lagunya, gimana cara kita ngulik emosinya gitu. Itu kan semuanya proses pembelajaran juga dari Jakarta. Itu gue audisi juga untuk mencapai tiket terbang ke sana itu gitu. Ini mahal men. Dolar lagi 15.000 zaman dulu ya. Iya mahal banget. Bukan masalah itunya juga, Fet. Maksudnya kayak oke lah, uang bisa dicari gak apa-apa. Untuk menyentuh itunya. Iya benar. Amerika gitu. Pengalamannya juga itu loh. Iya. Dan kita bisa showcase di sana gitu loh. Nyokap gue sampai tahu loh. Nyokap gue kayak, Markov lihat nih, Abi sampai ke Broadway loh. Keren juga dia gitu loh. Aduh makasih Tante. Tante baik banget. Selalu datang tuh pas gue, kalau gue reguler. Nyokap lo. Iya. Oh nyokap gue kan ini baik sering banget datang untuk nontonin lu sama Markov lagi ini. Perform sana sini. Keren. Terus berarti tadi lu ngomongin tentang ngulik emosi. Ini dari kemarin gue sempat ngomong sama Abimana ya. Di sini. Iya. Dia ngobrolin juga tentang ngulik emosi. Dan dia bilang kalau misalnya ngulik, salah satu cara untuk ngulik emosi adalah untuk bisa kenal sama diri sendiri dulu. Itu apakah menurut lo apakah itu benar dan apakah udah mengenal diri sendiri, dan kalau misalnya gimana caranya tuh? Kalau gue jujur gue belum 100% kenal diri gue gitu. Kemarin pas lagi masa pandemi gue bilang sama Mas Danang, gue juga bilang kayak gue tuh lagi di masa ngulik banget nih. Ngulik apa yang sendiri. Ada di gue nih, apa yang salah gitu. Introspeksi gitu. Kenapa gue bisa nyanyi kok misalnya gimana caranya gue terlihat lip sync padahal gue live. Gimana caranya gue memerankan ibu 70 tahun padahal gue masih 30 tahun. Susah tuh. Gimana itu gue masih ngulik banget. Kemarin gue jadi ibunya Timun Mas di musical Di Rumah Aja. Itu gue juga cukup kayak ada 2 minggu lah gue mengulik untuk menjadi wanita berumur 70 tahun yang gak bisa punya anak gitu. Untuk gak bisa punya anaknya gue udah dapet nih emosinya. Iya kan? Untuk memerankan gue seperti 70 tahun ya. Itu susah lagi. Bagaimana orang percaya sama gue supaya gue 70 tahun gitu. Gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya gue numpukin semua di otak gue. Kalau gue tuh wanita yang banyak banget masalah yang gak akan terselesaikan lah gitu. Karena menurut pandangan gue wanita yang 70 tahun tuh ya depresi aja gitu. Bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain. Dia yang bisa dia perjuangkan adalah bagaimana supaya dia merawat anak. Bagaimana cara dia mengadopsi anak, ya itu kan Timun Mas kemarin gitu. Bagaimana supaya dia tidak bisa melepaskan anak ini tanpa sia-sia gitu. Tidak sia-sia maksudnya gitu. Jadi kayak itu semua gue kulik banget sampai akhirnya gue selesai syuting. Gue ngerasa di situ gue memerankannya kayak oke, gue cukup gitu. Akhirnya gue pulang ke rumah, Mas Dana ngelihat gue masuk pintu nih. Langsung ke kamar mandi gue nangis, shower. Sumpah. Emosi gue mau gue keluarin semua gitu. Karena sisi dari si ibu 70 tahun itu masih berbekas. Kebawa. Gitu.
masih ke bawah gitu. Masih ke bawah dalam arti ya karena gue ngelepasin si timun mas itu, diambil sama raksasa. Jadi sampai rumah pun Mas Danang juga bilang kayak, oh ini masih Mbok Srini ya gitu. Untungnya suami saya mengerti akan hal itu, jadi diajak ngobrol. Kalau misalnya suami saya tidak mengerti, pasti dia juga kan kayak, ih lebay lu, bisa aja kayak gitu, ya kan? Gitu. Makanya yang saya syukuri adalah di sekeliling gue tuh benar-benar orang-orang yang bisa mengerti gitu. Kalau misalnya mau mengulik emosi pun mau tiba-tiba emosi kita naik turun, tapi itu harus kontrol juga ya gitu-gitu sih sebenarnya. Tadi ngomongin lu sama Danang, apa momen terbaik lu sama Danang? Apa momen terbaik? Ya menikah sih. Gitu. Gimana ceritanya? Gimana caranya lu? Gimana akhirnya dapet? Oh ini momen terbaik gue nih. Momennya tuh apa sih? Karena kalau misalnya momen terbaik sama Mas Danang menikah itu adalah kita bisa kolaborasi dalam hidup yang sebenarnya gitu. Jadi kayak mempelajari satu sama lain. Terus juga kalau gue nggak sama Mas Danang tuh gue nggak tahu siapa yang bakal ngerti kehidupan gue kayak gini, bakal ngerti emosi gue kayak gini, bakal ngerti sisi keluarga gue bantu Mas nguliknya. Iya gitu, membantu energinya gitu. Karena gue sama dia juga termasuk orang yang sangat-sangat percaya sama energi banget gitu. Apa yang dipercaya dari energi? Begitu ketemu orang, kalau gue ya, gue suka banget ngelihat orang seneng. Gue suka kalau misalnya gue datang tuh orang nyaman gitu. Gue suka kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu nih gitu, tatap-tatapan satu sama lain, saling kenal, tuh gue suka banget gitu. Menambah energi buat kita masing-masing, menambah semangat buat kita jalanin hari gitu. Kalau gue ngerasanya selalu kayak gitu. Makanya kayak, tapi Mas Danang selalu bilang kayak, enggak, kamu nyenengin diri kamu sendiri dulu nih, baru orang lain. Iya, tapi gue lebih prioritasnya kayak, begitu orang lain seneng, gue tuh makin gitu. Oh, jadi energi itu contagious ya? Yeah. Kayak virus lah. Ada orang lagi seneng, kita bisa jadi seneng. Ada orang lagi sedih, kita bisa ikutan sedih. Ada orang lagi marah, kita bisa ikutan marah juga. Gitu. Dan sebenarnya untuk energi itu ya, kita nggak bisa paksain misalnya kan dia marah atau dia sedih. Kita nggak bisa paksain kayak, ayo lo seneng dong. Nggak bisa. Gitu. Sama-sama didinginin aja gitu. Sama-sama didinginin dan mencari solusi yang terbaik kan gitu. Nggak bisa kita paksakan gitu. Betul. Kayak Mas Danang, dipaksain Kak? Nggak dipaksain Kak? Anjay. Sorry. Nggak denger dia lagi fokus main game. Kan kayak kemarin dia gitu ngomongnya. Sorry ya, maaf ya kalau lalai. Nah kalau misalnya momen terburuk sama Danang. Oke. Momen terburuk sama Mas Danang itu ketika apa ya? Dia tuh kalau marah tuh parah banget, Ted. Oh ya? Dia tuh bisa kayak nutup dunia dia sendiri, nggak peduli sama orang lain gitu, sama gue juga. Jadi tuh gue paling menghindari banget membuat dia marah. Atau gue paling menghindari banget ada perdebatan sama dia. Gitu. Jadi kayak itu yang gue jaga. Bukan karena gue tahan-tahan, enggak. Tetap gue omongin, cuman daripada gitu. Gue nggak mau kayak dia tiba-tiba marah yang motak-motak. Karena dia orang gitu kan, saklek banget gitu. Itu doang sih sebenarnya. Momen terburuk yang lain sih nggak ada. Kalau kita susah ya susah sama-sama lah. Terbangkit lagi sama-sama lagi gitu. Betul. Itu susahnya tapi. Iya. Susah sama-sama itu berat. Susahnya sama-sama tuh pasti. Apalagi masa-masa kemarin pandemik itu kan. Wah. Itu gila banget loh. Itu bisa kayak gue tuh benar-benar berjuang. Gue jualan pre-love baju-baju gue. Kita makan dari pre-love gue itu. Bayangin gak lo? Gitu. Jadi kayak wah ini ya rasanya ya. Tapi begitu kita makan ya kita jadi sangat menghargai sesuatu kan. Bagaimana cara kita ngedapetin ini susah? Iya. Pentingnya kita dapat momen-momen susah sebenarnya jadi ujung-ujung kita kalau misalnya dapat sesuatu, kalau misalnya kita dapat bonus kita malah jadi bersyukur. Ya kan? Dan kalau misalnya kita dapat kesusahan kita juga jadi merasa oh ternyata yang kemarin lagi naik itu harus jangan di take for granted ya. Benar. Dan itu susahnya tuh. Tapi kan kita segala sesuatu ya pasti mau kita cuman makan nasi sama tempe atau kan kita disyukuri kita udah dapat sesuatu nih, kita nggak merasa kelaparan sampai asam lambung kumat gitu kan. Yang penting ada yang diisi gitu dengan jerih payah yang ada gitu. Makanya bagaimana cara sampai saat ini kita menghargai ya uang gitu, menghargai tiap detik tiap momen kita hargai gitu, nggak cuma hanya uang, semua lah.
semuanya kita hargain gitu. Walaupun uang itu juga penting ya. Penting, tapi kan uang gak dibawa mati juga kan. Iya sih. Maksud gue ya memang kita hidup pakai uang gitu. Cuman ya semata-mata kalau kitanya gak bahagia atau kitanya gak nyaman, susah kalau misalnya kita mesti bandingin pakai uang terus. Benar, setuju saya. Tapi uang tuh enak banget. Beri kami uang. Kerja keras, yuk. Sponsori kami. Kan udah lama gak dapet sponsor, capek. Sabar, Fred. Iya, harus sabar sih, benar-benar. Nah, ngomongin sabar, pernah gak lu merasa ada gak momen dimana lu kehilangan kesabaran ketika lagi berkarir? Ada banget. Itu sebelum gue nikah tuh gue udah gak mau jadi penyanyi waktu itu. Oh ya? Pas Mas Danang akhirnya bilang, ya maksudnya Mas Danang berpengaruh banyak lah untuk meningkatkan energi gue yang kayak, ayo nikah sama aku, kita last fight. Karena makanya lah semuanya dia yang ngurus. Gitu. Dia yang ngurus gue, dia ngurus album gue, dia ngurus desain, dia nge-rebranding nama gue. Tadinya nama gue Abi Galabi di salah satu stasiun TV itu, terus tiba-tiba diganti sama dia Galabi aja karena kamu gala. Kamu ya udah kamu besar nantinya gitu. Dan gue tidak terpatok untuk orang suka sama karya gue. Gue juga tidak mau terkenal yang bagaimana banget. Cuman gue hanya pengen dihargai aja karyanya gitu. Apa yang gue bentuk, apa yang gue kembangkan, nyanyi sama nari yang dengan konsep Broadway ini gitu. Pengennya semua orang ya enjoy aja. Tapi kalau misalnya gak suka ya gak masalah juga. Gimana cara balance berkarya sama idealisme? Idealisme sama duit lah. Gimana cara balance-nya itu menurut lo? Gue dulu sering banget, Fat. Gue cuman jadi bahan promo aja tanpa gue dibayar. Oh ya? Zaman gue masih merintis di gala-gala dinner beberapa pejabat-pejabat. Gue sempet reguler di acara malam sampai ke pagi. Itu gue cuma dibayar dengan kata-kata promo. Kayak exposure. Ini yang nonton orang ini loh. Ini yang nonton pejabat ini loh. Ini yang nonton kamu ini loh. Oh ya, even di tempat-tempat kayak gitu. Iya, itu gue masih belum sama Mas Danang ya. Iya, itu kayak kamu mesti ini, itu hanya dengan dibilang promo aja gitu. Tanpa ada iming-iming uang. Karena gue suka. Karena gue cinta banget sama apa yang gue jalanin gitu. Gue total. Ya udah gue bertahan tuh sampai setengah tahun untuk gue tanpa dibayar. Bekerja kayak berjam-jam dengan kata-kata promo gitu. Karena gue suka, karena gue tidak mengenal lelah jadi emang kayak ya udah yang penting gue tampil. Ya udah yang penting gue nyanyi, yang penting gue menghibur, yang penting sesuai sama genre yang gue mau gitu. Jadi ya udah akhirnya ya mungkin kata Tuhan sudah saatnya, barulah akhirnya gue keluar dari situ, Mas Danang tarik, udah baru gue bisa dibayar dengan proper, orang bisa menghargai gue, bisa menghargai karya gue gitu. Orang jadi tahu oh ini tuh burlesque. Burlesque tuh apa sih? Burlesque tuh kayak sandiwara komedi kalau di Amerika. Tapi gue di sini nyusunnya dengan seksi, humor tapi tetap sopan gitu. Tetap ada syariahnya lah. Burlesque syariah. Burlesque syariah. Karena jujur emang gue gak pernah yang berpakaian terbuka kan gitu. Tapi bagaimana orang melihatnya seksi tapi ya classy aja gitu. Gitu. Makanya kayak gue gambar, iya kan? Gue selalu menggambarkan kayak ini loh, misalnya orang kenapa sih Bi lo nari pakai kursi gitu? Kenapa lo ngengkang? Kenapa lo kaki lo ke atas? Karena memang itu burlesque, itu Broadway, itu ada gue bercerita di situ. Kenapa gue pakai kursi? Itu namanya the art of seduction. Jadi misalnya gue dudukin laki-laki di kursi itu, ya terus menggerayangi lah gitu kan. Itu the artnya of seduction. Itu bagaimana kita menunjukkan merayu dia, bagaimana cara kita ekspresikan seksi tapi menggoda yang bukan nyeleneh kayak gitu. Itu benar-benar diatur banget gitu. Jadi kayak dan gue belajar juga Fat di situ. Ini tuh seduction ini, menggoda ini bukan semata-mata cuma kita goda-goda ngerayu-ngerayu biasa aja gitu. Ini bagaimana cara kita mendapatkan titik comfortable your sexuality gitu. Jadi kayak mencari di mana titik sexuality kita sebenarnya. Gue sih dapetinnya itu. Ya dengan cara classy. Ujung-ujungnya ya kembali ke berdamai dengan diri sendiri gak sih?
Karena kalau misalnya gak berdamai dengan sendiri, kita gak bakal bisa menunjukkan seksualitasnya kita itu kan, quote unquote. Nah, iya gak terkontrol bahasanya. Iya, dulu zaman belum nikah kan sama yang lain-lain, cowok yang ada di situ pasti harus ada objeknya gitu. Jika sama Mas Danang, ya harus sama dia terus, gak bisa sama yang lain lagi saya. Tapi enak dong, udah comfortable juga soalnya. Oh iya pasti. Lebih simple. Dan lebih, sebenarnya memang lebih apa ya namanya? Rasa emosinya juga lebih kerasa karena lebih udah dalam. Ada connectionnya. Betul. Iya nih, misalnya Danang podcast di sini. Iya, nggak tahu tuh dia kok malu-malu. Malu. Berarti itu caranya untuk membalance si idealisme sama sama bahasanya realistis ya. Idealisme dan apa ya? Ya gimana cara berkarya dengan idealisme lah. Iya, tapi ya itu. Sebenarnya idealisme tuh juga kayak gampang-gampang enggak gitu loh, Pet. Soalnya kan yang jalanin kan dia, gitu. Bagaimana nyamannya dia, apakah dia menerima orang kalau misalnya gak suka sama dia, gitu-gitu kan kita mesti kayak legowo gitu gak sih dalam arti? Iya. Gak bisa dipaksakan juga. Gitu. Itu susahnya berkarya. Gitu, iya. Legowo dan enggaknya gitu loh. Iya. Kadang orang-orang kalau misalnya ngomongin karya kita, ngejelek-jelekin karya kita, pasti kan merasa ini beneran jelek gak sih kita gitu loh. Itu jadi ini banget. Dan maksudnya kita gak perlu menjelaskan banget kan kalau kayak enggak gue tuh kayak gini loh gini. Kita gak perlu ngelakuin itu. Iya. Cuek aja kayak lagu gue. Cuek aja. Toxic Netizen. Mantap ya. Transisinya masuk ya. Masuk. Bridging. Ya tapi kenapa lu bikin si cuek aja tuh? Awalnya dari situ, Fet. Awalnya dari karena gue dibully, orang-orang nggak tahu bagaimana gue nari pakai kursi, nyanyi pakai jungkir balik segala macam gitu. Orang-orang taunya pantura dari mana tuh? Anjir, gitu. Pantura Broadway. Bibir merah banget kayak ketabuk cabe gitu. Pakai baju mau kemana say? Festival gitu. Pakai baju kayak gini kan, maksudnya kan kayak orang nggak tahu kita di era 50. Orang nggak tahu kita memang musik kita di era segitu. Gak ada yang tahu dan gak ada yang mau tahu juga. Gitu. Dan kayak kita post apa gitu misalnya, ya ampun mbak post ini mulu takut gak laku ya gitu. Padahal gue udah kawin. Kayak mereka tuh cuma nyetak gitu loh gitu. Betul. Jadi yang kenapa gue bikin lagu cuek aja ya karena kita gak perlu mikirin apa kata mereka gitu. Ya dan ada ya teman gue, dia tuh ngepost foto pakai bikini dihujat nih dia lebih memilih menghapus foto itu dibanding dia mementingkan kebahagiaan dia sendiri. Menurut gue tuh gak sehat. Iya gitu. Jadi kayak buat apa lo ngapus? Hapus aja komen-komennya. Jangan hapus foto lo gitu. Komennya aja. Iya. Instagram bikin fitur delete komen ya for a reason kan? Iya dong, benar. Untuk orang-orang yang nggak jelas, untuk ya udah hapus aja lah biar gampang. Supaya mereka nggak dikasih panggung juga. Kan yang bikin yang lo post foto itu karena lo suka. Lo post foto itu karena lo bahagia ngeliat badan lo bagus misalnya atau apa gitu. Jadi ya udah jangan bikin. Kalau kata Mas Dana, tangan kita cuma 2, tidak mampu menutupi semua mulut orang-orang. Betul. Gitu. Betul. Jadi kayak tangan kita yang indah ini kita pakai aja untuk diri kita sendiri. Jadi kayak serah orang mau ngomong apa. Gitu. Tapi kadang itu susah loh. Susah. Walaupun kita udah bahagia sama diri sendiri, cuma ada ada external force pasti yang nyerang kita dan itu negatif, itu kan pasti bakal efek juga lah. Efek kayak aduh susah gue bahagia. Betul. Tapi itu sih bener kata Dasin, ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Belajar dari Pak Muklis. Dan kemarin gue sempat ngobrol sama Marisa Anita. Great mind. Dia sama sekali, dia menutup sosial medianya dari tahun 2017. Oh ya? Di situ dia benar-benar kayak sehat lahir batin. Man. Dan dia sebelum dia menutup sosial media itu juga ada prosesnya, Fet. Dia pasang alarm. Jadi kayak misalnya kita 2 jam nih, teleponan. Habis itu udah cukup 2 jam aja, habis itu udah. Ntar jam 5 sore misalnya dia buka lagi. Itu kontrolnya hebat banget sih. Gila itu. Itu jago banget sih kontrolnya. Tapi kalau kita mikirnya kan kayak kerjaan gue kan di sini semua gitu kan. Itu dia tuh. Kerjaan gue tuh di sosmed, kerjaan gue di ini, di nyanyi harus promo ini. Ya gak bisa, tapi mau gimana? Tapi gue pengen banget sehat kayak dia gitu. Iya. Awet muda, gak ada pikiran, sehat lahir batin gitu. Wah, sih. Kemarin tuh ya. Cantik banget, parah. Ini gue ada pengalaman sama sosmed kemarin. Kemarin tuh gue lagi merasa too much information dari social media gitu loh. Oke. Pokoknya entahlah sekarang gue lagi ngejuggling 3 media ya. Ada Vokatif walaupun bukan gue yang megang kontennya. Ada Vokatif, Proud Project sama Volik sekarang. Harus dijagel 3-3-nya dan meaning itu ada 3 source of information yang ngebanjirin terus-terusan.
Oke. Semalam akhirnya gue nggak tahu kenapa gue merasa kepala gue tuh pusing banget. Tapi kayaknya sih bukan karena lifestyle gue jelek, tapi karena too much information. Iya. Pernah gak sih merasa gitu? Pernah. Itu kan semuanya radiasi. Kayak gue ngerasa radiasi ya. Radiasi HP tuh ngaruh banget loh. Panasnya HP tuh ngaruh banget ke otak lo, ke hati lo. Gue kayak apa ya? Gue tuh kalau misalnya ngeliat kayak misalnya laporan-laporan yang bilang too much information, itu juga kayak membuat kita kayak pengen kayak ngejauhin handphone gitu rasanya. Oh man. Bener banget sih. Tapi gimana cara kita supaya menyehatkan itu kembali kan, menyehatkan fisik kita, batin kita gitu. Itu juga kayak gue Sabtu Minggu, gue pengen banget emang gak pakai handphone sih. Itu emang di airplane mode deh gitu. Tapi itu ngaruh, Fet. Karena kita kerja di sosmed. Ngaruh itu ya. Ribetnya gitu. Awal-awal tuh gue merasa mungkin gue bakal terbiasa dengan ini, tapi lama-lama kok merasa kayak berat juga ya. Walaupun dapat banyak komen positif gitu, kayak misalkan di YouTube-nya kita, di Instagram-nya kita gue baca-bacain. Tapi ada satu momen di mana gue ngerasa gila, gue seharian megang HP untuk nyari-nyari konten, nyari-nyari inspirasi segala macem. Dan gue ngecek, kan ada iPhone kan ada ininya kan, ngecek berapa jam. 12 jam gue satu hari di situ. Iya, itu kelihatan. Dan di situ gue langsung ngerasa gila. Pantesan gue pusing semalaman. 12 jam. Dan anjir. Lo cara menyehatkan alaminya gimana? Coba gue mau nanya. Cara gue gak tahu. Menyehatkan alaminya. Kalau gue gimana? Gue belum gak tahu. Gue ngeliat yang hijau-hijau. Hijau-hijau. Gue ngeliat kayak pohon, rumput gitu. Atau enggak nonton TV nih tapi yang berbau hijau-hijau gitu. Gak tahu sih, kalau gue sih gitu ya. Dan emang gue jauhkan aja gitu. Gue tuh biasa gue gak tahu. Pusing. Gue 5 tahun berkutat di media sosial, berbisnis di sini, gak tahu rasanya caranya gimana. Dan itu kayaknya jadi ya plus minus lah. Dapat duit dari sosmed, tapi dapat ini juga dari sosmed. Belum juga kan kalau misalnya di teror di WhatsApp, tau gak lo? Yang kayak kita misalnya harus ngasih kerjaan ini. Teror di WhatsApp, teror kerjaan. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau misalnya kayak kok lo slow respon kayak gitu-gitu. Pandemi apalagi sekarang kan, semuanya online. Semuanya Zoom call. Bener, berat banget men. Tiap hari liat layar. Berat kayak hidup, berat kayak dosa-dosa saya. Diantengin dong. Kan mau kawin. Aduh, ya kepikiran lagi. Kawin tuh susah ya? Gak susah, Fet. Masa sih? Gak susah. Masa sih? Kalau lo mikir susah, itu kan susah nantinya. Lo harus enteng. Makanya ikut Tima silat. Udah, gue udah ikut kemarin kan sama Danang. Wah gila, itu 4 hari gue recovery itu. Endorfin lo keluar semua tau gak? Iya bener, ya, itu kan? Bener-bener kayak banget. Wah, keluar dari situ bener-bener rasa kayak dilepas semua dosa-dosanya gitu loh. Tima ikut tuh. Traditional Indonesian Martial Arts. Gila. Nih gue pengen nanya, ada beberapa pertanyaan lagi tentang nikah. Baik. Karena tadi ke-trigger. Malam pertama bagaimana? Malam pertama gue udah kebongkar. Sungguh ya Deddy Corbuzier, Anda memang mana sih? Gue nonton tuh ini nih kameranya. Ya Anda Deddy Corbuzier memang. Gue nonton yang Darto bilang malam pertamanya hari ke-7 kan. Salah itu, parah banget. Goblok. Langsung aib. Enggak sih, itu enggak aib. Itu adalah suatu pengalaman. Parah banget emang Mas Darto tuh parah banget. Jahat menurut gue. Dan gitu Deddy Corbuzier kayak enggak men, gue tuh tahu banget ceweknya. Maksudnya kan gue, karena kan dia kan waktu itu juri gue kan yang di IMB. Terus itu kayak tahu apaan lo, gak tahu apa-apa juga. Sobat, awas ya Om Deddy. Katanya nanti. Gue kan sama pacarnya temenan. Lihat aja. Wah, bahaya nih. Hati-hati di internet pokoknya teman-teman. Apa nih? Lo mau nanya apa? Malam pertama? Oh iya. Enggak, bukan. Enggak. Gimana cara ini nih, perumahan. Ini milenial tuh sekarang banyak ini banget kan. Banyak pain point, katanya milenial tuh homeless lah sekarang. Gimana caranya lu berdua manage keuangan setelah menikah? What works best, what works worse gitu loh. Sebenarnya kan karena kita sama-sama kerja kali ya berdua gitu. Jadi kayak ya duit gue. Nanti kalau misalnya Mas Danang kasih per bulan yang gue simpan itu baru buat rumah kita gitu. Nah kalau misalnya gue ngerasa kayak Mas kurang nih, baru tadi ngasih lagi. Tapi ya naik turun. Pasti. Kayak masa kayak gini dia kan gak mungkin ngasih gitu. Semua kita sama-sama berdua gitu. Dan kebanyakan memang Mas Danang
belum mempercayakan 100% uangnya ke gue. Gitu. Jadi kayak enggak, aku keep sendiri. Nanti kalau misalnya kita ada apa-apa baru ntar kamu perlu aku kasih. Gue juga bukan yang tipe kayak pakai kredit, pakai apa. Jadi kayak kita benar-benar situasi yang sangat alami, hemat dan juga ya udah apa adanya aja gitu. Tidak memusingkan sana sini yang penting sama-sama cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan, semuanya cukup gitu aja. Cukup sih. Cukup aja gitu. Nggak usah kebanyakan capek nanti. Berlebihan nggak baik buat kita, kekurangan juga jangan gitu. Benar, kebanyakan air jadi banjir, kekurangan air jadi kekeringan. True. Benar. Gitu. Nah itu tadi nomor 1, rumah. Nomor 2, gimana caranya handle argument? Karena pasti kan setiap hari ketemu orang yang sama, nggak mungkin dapat positifnya doang. Bosan iya. Pasti. Bosan banget. Tiap hari ketemu. Tiap hari. Tapi gimana cara supaya kita nge-build kayak kita tuh temen loh, temen dalam arti teman tapi kita ada cinta gitu, teman tapi kita sayang banget satu sama lain gitu, teman seumur hidup sampai nanti sampai kita kakek nenek gitu. Gimana cara kita setiap harinya ada kenangan gitu? Itu yang gue pertahanin sama Mas Danang sih sampai sekarang. Oke, jadi tanyakan ke diri sendiri gimana setiap harinya kita punya ada kenangan. Iya, gue setiap waktu setiap hari itu kayak Mas Danang tuh kalau misalnya sama gue kayak anak, Mas Danang juga anggap gue kayak anak gitu. Jadi kayak kita membuat emosi itu tiap detik, tiap kita pergi kemana, tiap ini ya kalau bisa ya kita bikin kenangan di situ. Gitu. Karena itu yang mempertahankan gue sama Mas Danang sampai sekarang. Oke. Saling percaya, terus juga gue dia nggak pernah nanya gue pulang jam berapa gini, nggak pernah. Ya tapi kita udah ada satu vision yang sama gitu, visi yang sama. Ya udah kita nggak perlu mempeributkan hal-hal yang nggak perlu gitu. Oke, dengan cara mempertanyakan ke diri sendiri ya. Hari ini kita bisa bikin kenangan apa ke pasangan. Oke, itu sesuatu yang gue baru belajar sekarang. Menarik tuh. Karena kalau lo flat aja, lo menganggap kayak ntar juga besok ketemu lagi, kita nggak tahu, men. Kita nggak tahu Tuhan ngambil kita kapan. Betul. Intinya itu, gue tuh selalu kayak berpikir, gue bukannya gimana, cuman gue selalu berpikir kayak kita nggak tahu umur kita sampai berapa, kita nggak tahu. Yes. Itu yang gue selalu netepin sama Danang kayak, ayo kita ini yuk. Meskipun dia marah ya gue anggap kayak, tadi juga baik lagi gitu. Jadi gue nganggapnya selalu yang kayak, oke deh positif. Kalau gue nangis ya gue nangis, tapi abis itu kita bicarakan gitu. Tapi dengan penuh arti, dengan penuh diskusi yang dalam, nggak cuman kayak cengenges atau abis itu kayak abis marah, abis itu udahan baikan yang se-flat, enggak. Pasti kita akan omongin dengan dalam terus tiap harinya gitu. Komunikasi ya? Komunikasi itu penting banget. Sama ini waktu itu gue pernah baca ada satu artikel bilang yang lebih penting dalam dunia komunikasi yang penting ada comprehension, mengerti sesama lain. Karena kalau misalnya kita ngomong doang cuman nggak saling mengerti itu berbahaya. Itu yang ada juga malah perang. Kayak orang-orang perang kan sebenarnya emang udah ada diplomasinya kan. Betul. Tapi mereka tidak mengerti satu sama lain, akhirnya malah bunuh-bunuhan. Iya, betul. Nah ini kalau misalkan mungkin di dalam gue nggak bisa. Sebenarnya gini, Fet, ngerti sama kredibel sih sebenarnya untuk ngomongin ini. Tapi iya nggak apa-apa. Maksudnya ngerti sama paham itu beda-beda tipis tuh. Kalau gue nggak nanggapnya gitu. Gue bisa ngertiin Mas Danang. Tapi gue bisa nggak mahamin sikap dia, sifat dia gitu. Sampai sekarang gue ngerti iya. Tapi kan ngerti kalau kita pupuk terus kan nanti lama-lama jadi kayak duar gitu kan. Kalau misalnya kitanya pendem. Tapi kalau kita paham, gue paham. Oh lo begini gue paham. Yuk kalau gitu kita gini yuk ke depannya. Oh kalau gitu kita ini. Jadi kita pahamin gitu. Oke, ada perbedaan tipis. Kita rangkul gitu. Sifat jelek dia banget nih. Tapi kalau kita tinggalin, ntar kita meledak sendiri loh di ending. Ntar kita bisa kemana-mana. Bisa curhat kemana-mana apa gak jelas gitu. Tapi kalau kita pahamin dia, kita rangkul pelan-pelan gitu. Ntar lama-lama kita jadi ngerti sendiri. Jadi kita gak sakit hati. Jadi gak luka sendiri gitu. Karena kan ada perempuan yang pasti ngerasa tersakiti sama suaminya. Apapun itu. Dia ngerasa kayak, jahat banget tiap kali kita diginiin. Terus pulang gak ngabarin apa. Mas Danang tuh gak pernah ngabarin gue. Kalau gue misalnya dari balik keluar kota apa luar negeri gitu. Misalnya gue di bandara. Mas jemput aku dong. Gak usah kamu pulang sendiri aja. Dia gak pernah jemput gue. Kenapa alasannya? Karena menurut dia tidak efisien. Kalau dia mesti jemput gue. Terus dia pulang lagi. Itu gak efisien. Gitu. Mending taksi aja gitu. Iya. Gitu. Tapi kan. Gak semua perempuan ngerti. Gitu. Iya, banyak orang merasa. Banyak pasangan malah merasa. Dia gak pedulian sama gue. Betul. Gak semua orang paham. Gue ditanya udah nyampe. Ini belum. Gak pernah gue ditanya kayak gitu. Gak pernah. Paling kalau misalnya gue dan Mas Danang selalu mahamin gue kayak pasti ntar Abi ngabarin. Jadi salah satu tuh kita mesti ada yang saling paham. Oke.
Dan kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi di hal seperti itu, kan tuh hal kecil ya sebenarnya. Kalau kita nggak bisa pelan-pelan memahami hal seperti itu kan susah nantinya. Apalagi hal besar. Bener, harus benar-benar memahami ya hal-hal kecil supaya bisa latihan untuk memahami hal-hal besar. Betul. Gitu. Menarik banget nih. Jadi galau. jadi bingung. Galau, Fet. Jadi bingung. Gak apa-apa sih bingung. Sekarang aja bingung ya tapi. Iya. Mahal ya nikah ya. Mahal pengetahuannya. Iya, bener. Pengetahuan, mentalitasnya, persiapan. Aduh. Tapi yang penting lo yakin lah sama diri lo. Itu yang paling penting. Itu harus yakin dulu, Fet. Sama seberapa dalam. Kalau lo yakin tuh, nggak tau ya. Gue tuh orangnya tuh perasaan banget soalnya. Gue tuh pakai perasaan banget. Gue Cancer by the way. Gue tuh orangnya perasaan banget. Mas Danang tuh Aries. Susah nyambungnya ya. Sebenarnya susah nyambungnya enggak. Cuman dia tuh orangnya gini. Iya enggak. Saklek tanpa basa-basi gitu. Terus kalau misalnya dia udah gak nyaman sama satu orang, misalnya ditinggalin sama dia. Ya udah gue sendiri aja hidup gue, nyaman gue hidup sendiri gitu. Itu bisa kayak gitu. Dan gue tuh orangnya karena gue pakai perasaan banget. Jadi apa-apa gue kalau ngomong sama dia tuh kayak harus apa ya? Logika dia tuh kadang nggak nyampe di gue gitu. Karena dia orangnya kan perasaan tuh belakangan lah. Logik nomor yang penting, satu. Mental kapitalis emang dia. Ya. Jadi kayak gimana tuh cara kita balutnya kayak gitu-gitu gitu. Makanya kalau misalnya gue dibilang gue kecintaan sama Mas Danang, ya gue cinta banget. Emang iya, karena gue udah suka duluan gitu. Cinta itu dia sisi romantisnya beda lagi. Nggak perlu diungkapkan, dibuktiin kalau dia gitu. Tapi justru itu yang sebenarnya menurut gue lebih penting gak sih? Cinta nggak bisa cuma di mulutin. Cinta harus di jorok ya jadinya ya. Jorok ya. Mulutin. Ya cinta harus diaksikan. Betul. Kan. Nggak bisa sekedar diomongin doang. Nggak bisa ngomong I love you gitu loh. Ya. Belum tentu itu kan cuma ngomong. Ya. Tapi kalau misalnya I love you ujung-ujungnya malah ujung-ujungnya malah ngomongin di belakang atau ujung-ujungnya malah ya memberikan aksi-aksi yang nggak cinta lah, itu kan sama aja bohong. Yang penting jujur lah satu sama lain. Gue kalau gue kan orangnya gitu, Mas sayang nggak sama aku? Tiap hari gue nanya kayak gitu. Tiap hari, Fet, lu bisa tanya dia Mas kamu sayang nggak sama aku? Enggak. Jawabannya cuma enggak. Tapi entah kenapa gue senyum aja, karena gue percaya dia sayang. Ya udah gitu. Tapi karena gue orangnya suka ngomong kayak gitu, karena gue tuh orangnya ekspresif kan, jadi kayak gue suka ngomong gitu. Jadi ya udah. Jadi ya gue selalu utarain apapun. Nggak peduli kata-katanya ya. Gue bikin lagu cinta buat laki-laki lain kan. Gue udah nikah. Dan gue ngomong sama Mas Danang. Gue bilang waktu itu, Mas aku naksir sama satu laki-laki, aku kagum sama dia gitu. Aku bikin lagu ya. Gue udah jadi lagunya. Terus gue bilang sama dia. Mas Danang sempat bilang kayak kenapa enggak terus tapi perasaannya sekarang udah enggak. Waktu itu kejadiannya pas waktu di Amerika lah, udah kayak 1-2 mingguan itu, makanya aku bikin lagu ini. Suasana bilang kenapa nggak didalemin, gitu. Kenapa nggak diterusin perasaannya sampai benar-benar lepas gitu. So gue bilang kayak enggak, udah cukup. Yang penting gue udah ngerasain, terus gue udah bikin lagunya, terus aku udah ngomong sama kamu. Kok bisa? Gue harus ngomong sama dia. Apa yang gue rasain itu pasti gue utarain, Fet, gitu. Maupun ke lagu. Dan gue pasti akan ngomong sama Mas Danang apapun. Gitu. Kok bisa kan di kayak gitu kalau misalkan di inilah percintaan anak-anak remaja milenial, seumuran gue itu pasti sesuatu yang tabu lah untuk diomongin. Susah diomongin karena merasa lu berarti suka sama orang lain tuh. Maksudnya pasti ada perasaan jealousnya. Tuh how do you handle that? Guanya kan gak masalah sebenarnya perasaan yang Mas Danang ini, tapi kan Mas Danang percaya sama gue kalau gue gak ada apa-apa. Perasaan gue hanya kayak gitu. Oke, berarti kayak, emang kepercayaan ya nomor iya, 1 ya. Karena gue kagum sama orangnya. Bukan gue jatuh cinta, gue jatuh hati kan. Hitungannya gitu. Kalau Mas Danang kan gue jatuh cinta deep banget gitu. Beda banget sama orang yang gue bikinin lagunya. Kagum aja sama dia gitu. Tapi gue jujur sama Mas Danang apapun gitu. Cuma emang kasih taunya pelan-pelan.
Oke, berarti yang gue dapet nomor 1 itu comprehension, paham. Nomor 2 itu kejujuran. Dan kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue percaya dia pasti akan percaya feeling gue. Dia pasti akan percaya apa yang gue rasain. Gak mungkin cuman kayak gila dia bener-bener suka sama orang lain nih, gue pasti bakal diselingkuhin gitu kan. Berarti kita udah paham satu sama lain gitu. Sampai sekarang kok. Kita berdua tuh handphone ya kalau misalnya kayak gitu kayak Mas Dara gak pernah cek. Gue juga sekarang udah gak pernah ngecek handphone dia dulu. Gue sering gitu ya. Sekarang gue udah gak ada cek-cek sama sekali. Karena kita saling percaya aja. Kalau udah suatu waktu dia pengen buka ya buka aja gitu. Gitu loh. Kayak gitu-gitu aja. Tapi di awal memang gue selalu ngomong apapun sama dia. Apapun. Karena itu bentuk dari jujur dan itu menyehatkan kita berdua sih. Comprehension sama kejujuran sama honesty ya berarti ya. Ya. Teman-teman. Mau curhat? Ke Ruang Galabi. Ruang Galabi please. Di atas Kroma Dharma Wangsa. Tentang apa? Malam pertama boleh banget. Gue pengalaman banget malam pertama saya. Malam ke-7 maksudnya. Rifat, gak boleh gitu dong. Terima kasih Pak Darto dan Deddy Corbuzier. Aku sudah memaafkan mereka berdua. It's okay. Bahaya ini ngomong di sini di internet. Ya. Inian orang lagi. Privasi orang. Iya parah ya. Gue pakai jahat banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Koplak. Kan itu hak masing-masing. Tapi ini kembali lagi kejujuran ya. Iya. Tadi lu bilang kalau misalkan ya lu udah ada kejujuran lah sama Mas Danang. Berarti lu harus bisa jujur sama diri sendiri dulu dong. Iya. Tapi itu gimana caranya? Ada gak satu momen di mana lu merasa pasti gini nih, gue percaya kalau misalnya kita belajar sesuatu itu pasti karena kita merasakan gagal di sesuatu. Di sesuatu yang sama itu loh. Pernah gak lu gagal jujur sama diri sendiri? Pernah sih. Gimana tuh ceritanya? Momennya apa tuh yang membuat lu merasa kayak gitu? Gue gini. Waktu kemarin gue sempat manggung waktu itu sama Rika Ruslan. Terus juga gue ngerasa kayak gue kurang ngulik dalam misalnya gini. Gue tuh suka dulu nyari kayak lagu penciptanya bla 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 bla. Terus kita bawain lagu orang kan. Kita mesti tahu dong apa isi lagu itu, ciptaannya siapa, tahun berapa gitu. Itu Mas Danang juga udah ngasih tau gue dari zaman-zaman dulu gitu kayak kamu harus ngulik, harus belajar, harus tahu nih lagu siapa, kapan, sejarahnya apa, bla 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 gitu. Ketika gue kemarin manggung terus gue lupa akan hal itu, momen itu gue sedih banget kan. Gue ngerasa, tapi gue nolak gitu. Gue nolak sama diri gue sih, enggak gue tuh belajar, gue tuh ngulik gitu. Gue tuh ngerasa situ gue tuh kayak gagal banget hidup gue. Padahal semata-mata gue gak ngulik ciptaan siapa. Sedangkan lagu-lagu berikutnya tuh gue ngulik. Cuma satu itu gue miss gitu. Itu gue ngerasa gue gagal banget, Fat. Dramanya gue ya. Dramanya hati gue nih ngomong gitu. Cuman disitu gue ketampar banget ya pokoknya. Disitu gue balikin lagi tuh gimana caranya gue supaya jujur lagi. Ayo dong gitu. Ayo dong lo apa nih gitu. Lo introspeksi dong apa dong gitu. Disitu gue bener-bener kayak dropnya di situ. Itu gue ngerasa gagal banget, gue nggak bisa jujur sama apa yang gue rasain karena gue nolak. Waktu itu Mas Danang udah bilang gitu. Banyak lah orang yang bilang kayak makanya ayo belajar di sini, makanya ayo ngulik ini, ayo searching sejarah ini apa musik ini lalala gitu. Terus gue cuman kayak ya bener juga sih. Terus gue kayak ini tidak boleh terjadi lagi gitu. Dari situlah lu belajar untuk ya lebih jujur sama diri sendiri juga. Dari situ gue mulai itu yang gue bilang itu ngulik diri gue sendiri itu. Terus ada satu lagi nih, gue searching berarti nyokap lu tuh emang dunia entertainment juga kan? Dan lu masuk ke dunia entertainment. Betul. Itu gimana caranya? Ini ya, gue punya bokap gue dunia orang finance, ya lumayan besar lah di dunia finance. Tapi gue nggak mau masuk ke dunia finance karena gue bakal ada di bayang-bayang bokap gue. Betul. Gimana caranya apakah lu merasa ada pressure itu gak? Pasti. Itu gue ingat banget tahun 2011-2012. Nyokap gue kan emang lagi di sinetron, di film segala macem kan. Waktu gue kompetisi di stasiun TV, itu gue kayak
pokoknya mama gak boleh duduk di kursi penonton. Kenapa sih ntar nyokap gue disorot? Iya. Gue gak mau kayak gitu. Ada dibayang-bayang nyokap terus-terusan. Nah itu gak mau kayak gitu. Itu gue udah bener-bener. Makanya pastinya kenapa Abi gak pernah mau, Galabi kenapa gak pernah mau jadi pemain sinetron, gak pernah mau main film. Bukan gak pernah, maksudnya kayak belum saatnya kali gitu. Dan emang gue gak ada tertarik untuk main sinetron sebenarnya. Kalau film gue masih oke gitu. Cuma kalau untuk sinetron FTV yang kayak nyokap gue enggak. Cuma itu kayak orang casting kadang ada, oh anaknya Kak Erli ya, oh anaknya ini gitu. Cuman gue kayak enggak deh. Makanya gue selalu rajin ikut audisi, rajin ikut apapun ya emang gue sendiri gitu. Soalnya kan kalau misalnya akses nyokap kan pasti ada aja kan sebenarnya. Iya, gitu lebih kan. cepat. Ya, cuman gue sangat menghindari itu banget gitu. Makanya karena gue suka banget audisi itu gue suka banget. Apapun, yaitu audisi Broadway kemarin, audisi kompetisi di stasiun TV itu gue suka. Karena satu nambah teman, nambah ilmu, gitu. Gue bisa kenal banyak orang, bisa kayak saling sharing gitu kan. Gitu. Menarik tuh. Satu momen yang gak bisa dilupain sama nyokap gimana? Momen yang sama nyokap gak bisa dilupain ya sebelum nikah banyak sih. Banyak banget. Nyokap gue tuh galak. Oh ya? Antagonis ke bawah sampai rumah. Ya kayak itu ya. Kayak tadi cerita actingnya ke bawah gitu ya. Iya gitu. Elek deh. Maksudnya ada yang bisa kekontrol, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan kalau gue ngeliat dari nyokap gue, kebanyakan gak kekontrol ya kayaknya. Antagonis banyak banget. Dia soalnya meranin antagonis setiap peran, soalnya antagonis sebelum dia pakai hijab dia antagonis terus soalnya. Tapi kenangannya ya dia tuh, gue ingat banget selalu nganterin gue kemana-mana pakai mobil. Karena dia selalu nyupirin gue kemana-mana, mau audisi, mau les balet, les renang segala macem. Dia selalu nganterin gue pakai mobil. Gitu. Itu sih yang gak pernah gue lupain sampai sekarang. Yang lu paling pelajari dari nyokap atau apa? Kerja keras kesana kemarinya sih. Maksudnya kayak tektokan sama orang gitu. Ini karena Mas Dalan juga suka bilang kayak kamu tuh kayak mama banget ya gitu. Kebawa berarti. Kebawa banget gitu. Terus kayak harus sesuai jadwal. Ini itu harus cepet gitu. Tektok harus cak-cek gitu. Kayak gitu sih. Lo tau gak sih gue dulu sempet host ini Masih Dunia Lain. Hah? Masa sih? Sumpah. Dunia Lain yang di trans itu kan? Gue 10 episode. Oh ya? 2000 berapa tuh? Gue tuh itu audisi juga loh, Fet. Itu 2013 abis gue Indonesia Mencari Bakat. Oh, IMB. Karena gue di-hire sama si Trans, jadi Trans meminta gue untuk datang lah casting sebagai host Masih Dunia Lain. Gue keterima. Gue nanya dong, mohon maaf nih, kenapa saya keterima gitu. Padahal gue kayak, aduh ini casting apa nih, buat apa gitu. Kita gak tahu kan soalnya di situ. Maksud gue kan kerjaan gue penyanyi nih. Gue kira gue bakal mau ditaruh di jadi home band apa gitu misalnya kan masih masuk gitu. Ini kayak, oh ini buat host Masih Dunia Lain. Sorry, dari mana nih? Soalnya mata kamu mirip Susana. Hah? Oh bener. Baik. Bener. Jadi kayak, kita mau yang kayak bener melotot gitu kalau selamat malam gitu-gitu. Gue 10 episode, Fet, lo cari di YouTube masih ada. Itu bener-bener kayak merubah hidup gue, kayak kenapa gue menerima menjadi host ini gitu. Tapi gak apa-apa, gue nganggap lagi tuh kayak proses lagi. Jam terbang lagi buat diri gue gitu. Semuanya gue ambil dulu nih. Tapi itu kan masih zaman gue belum tahu arah gitu kan. Gue ambil dulu aja gitu. Sambil gue telaah nih, fokus gue tuh di mana, yakin gue tuh di mana. Gue terima lah tuh. Masih dinilai 10 episode, gue inget banget. Begitu episode selanjutnya gue mundur. Sorry gue gak kuat. Gak kuat kenapa? Gue lambaikan tangan. Itu bener-bener terjadi, Fet. Beneran? Lu bilang gimmick-gimmick, itu gak gimmick, Fet. Masa sih? Iya. Yang gimmick tuh tukul apa? Tapi yang ini gak gimmick, Fet. Tapi gak tahu ya tukul. Cuman yang ini gak gimmick. Satu, gimana? Ada gak cerita yang lu gak bisa lupain nih? Fet. Cerita horornya tuh kayak gimana? Ada. Gue gak pernah ngeliat ya waktu di Cirebon. Ngeliat? Gue tuh host berdua nih sama Nico Oliver namanya. Pas gue mengundurkan diri, Nico Oliver sendiri tuh akhirnya. Wah, serem banget. Karena dia orangnya peka gitu kan, kayak emang suka dia gitu. Kak Nico, hai Kak Nico. Dia suka gitu. Gue tuh kayak, aduh mohon maaf nih. Gue aja sama si paranormalnya waktu itu gue inget banget. Aduh, Citra Prima. Citra Prima itu adalah satu wanita yang dia mati suri berapa kali gitu. 11 kali apa 9 kali. Makanya dia bisa, dunia dia tuh udah abu-abu nih. Gue kalau ngeliat lo di sini, ini ada orang lagi di sini. Dia bisa ngeliat gitu bisa. Ya.
Dan gue percaya gitu. Maksudnya percaya gue percaya. Maksud gue kayak ada makhluk di antara kita gitu. Ada kehidupan lain di antara kita gitu. Dan maksudnya gue menghargai itu. Akhirnya waktu itu di Cirebon gue ngeliat pertama kali di dalam hidup gue nih Fet. Gue ngeliat di monitor, ini kan monitor kamera nih. Itu kan lokasi aslinya. Kita lagi uji nyali nih. Jadi lo tau gak, sebelum si peserta-peserta uji nyali, hostnya dulu di uji nyali. Anjir. Sorry banget nih. Gue kayak, Om, serius Om? Begitu. Iya benar. Jadi kayak, iya nanti kamu uji nyali dulu. Karena kamu harus telah dulu dong. Kalau kamu udah tahu ada energi-energi makhluk astral, baru nanti pesertanya datang. Kalau nggak pesertanya nggak ngerasain apa-apa dong. Bagus tuh, kalau gitu saya dapet duit dong harusnya. Ya kan? Tapi ternyata tidak. Aku dijebak. Oke. Akhirnya udah nih. Pas udah di Cirebon itu gue ngeliatnya ada monitor nih di sini nih, monitor. Terus kok gue ngeliat ada putih-putih nih 2 nih Fet. Ini kan yang satu begini Fet. Hah? Gue gak bohong nih Fet, sumpah. Anjir merinding gue. Satu begini Fet. Satu lagi begini. Tapi lu tau dia ngapain? Dia gini Fet. Gue kayak ya. Apaan tuh? Coba nih lo tanya deh sama Kak Citra Prima. Gue tuh udah kayak, Kak itu apaan? Gue nangis Fet. Gue lagi nge-host, gue nangis Fet. Gue diketawain sama pesertanya. Parah gak lo? Nggak, itu kayak gini, kayak orang nari. Itu emang dia penari, Fet. Ada 2. Tante K-nya itu. Ya. Yang satu lagi begini, Fet. Ini nggak ada. Ininya nggak ada. Ya, ini nggak ada. Satu lagi gini. Terus itu kan gelap banget kan. Gue cuma pakai handycam yang disuruh yang biasa tuh yang Itu gue ngeliat di depan gue tuh satu lagi tuh. Satu lagi ada mbah yang ngikutin gue. Terus dia kayak cuman gitu-gitu doang. Hah? Ada mbah katanya suka sama gue, kata si paranormalnya. Jadi dia cuma kayak gitu-gitu. Kedengeran tuh. Kedengeran suara orang nangis, kedengeran ada. Jadi memang ada mereka. Tapi itu kayak gue ngeliat, wow. Itu kayak gue pegangan sama si paranormal, gue pegangan, dan itu kan lagi syuting ya. Harusnya kan si hostnya nggak boleh pegangan dong. Kan dia harus tegar, berwibawa. Masalahnya gue kagak ada wibawa itu sama sekali. Parah banget. Ya gue jadi gue bakal kencing kali itu sambil nge-host. Itu gak lucu banget. Itu kayak, kenapa dia menari? Gitu loh. Serem. Narinya gitu lagi. Gitu. Dan emang gak ada. Dan emang kalau mereka kan kainan tuh kayak spray gitu loh. Kayak spraynya tuh kayak ngambang. Kayak nari. Spraynya tuh kayak nari gitu. Bahannya. Kain Wadimor sponsori kita. Parah, itu parah sih. Itu salah satu epic banget tuh, kayak bener-bener gue itu. Habis itu satu lagi gue host Pesona Malam. Pesona Malam tuh kayak dunia-dunia malam gitu. Itu gue baru pakai channel bukan sih itu? Bukan, Trans juga. Oke. Gue pakai rok pendek gitu segala macam. Jadi bener-bener kayak, wah itu gue lagi pencarian gila-gilaan banget tuh. Gue sambil ngumpulin pundi-pundi kan soalnya. Gitu. Biar gue, mana nih fokus gue nih gitu. Fokus gue balikin lagi dong gitu. Udah gitu. Tapi serem banget sih yang ini. Banget. Yang dunia masih dunia lain. Itu gue juga kayak, oke, pemirsa, muka gue aja tegang. Gimana peserta mau percaya sama gue? Gitu loh. Yeah. Muka gue aja tegang banget. Muka gue tuh kayak disasak gitu ya. Lo kasihan banget ya pokoknya lo kalau ngeliat gue. Kasihan banget sumpah. Gue tuh kayak, ya Allah. Makanya. Gue dengerinnya kayak, waduh. Gue sih gak pernah lihat setan ya seumur hidup ya. Pernah sekali, tapi itu gara-gara sleep paralysis. Tapi kan sleep paralysis ternyata itu katanya emang saintifik karena kecapean. Energi kan bisa dirasain sebenarnya. Gue juga peka anaknya gitu. Tapi gue juga orangnya nggak bisa ngelihat. Makanya gue aja nggak bisa ngelihat. Kenapa gue ngelihat tiba-tiba dia begini-begini? Itu kan berarti energinya kuat banget kan di saat gitu. Cirebon itu gue ingat banget tuh kota Cirebon. Gila. Gitu. Tapi anehnya tuh kenapa ngedance kayak gitu sih? Ya penari mungkin, kita nggak tahu kan macam-macam kan, mereka kan menyerupai semuanya. Jinnya menyerupai semuanya. Oh dong Fet, bisa aja dia jadi kayak kita loh. Iya sih. Ya. Bisa aja ada orang di sini ternyata bukan orang. Iya. Iya kan? We'll never know. Iya gitu. Pikiran nih gue jadi takut. Jangan. Gue tidur sendirian nih masalah. Dan takut. Lo bisa kayak kalau misalnya lo ngerasa gelisah nih, atau lo ngerasa ngeresah gitu. Misi, assalamualaikum, gitu. Jangan ganggu ya, bobo dulu. Gak kan ganggu. Mereka hanya, kita kan gak tahu mereka di mana. Cuman ya lo jangan ngerasa takut dan gelisah. Justru itu kan membuat mereka kayak, ayo gitu. Iya ya kan? Kayak gue punya anjing kan, anjing gue kalau misalnya ada orang takut malah digonggongin terus-terusan.
Tapi kalau misalnya anjingnya malah, karena kan energinya berasa, Feb. Iya, bener. Emang udah nature-nya kita iya ya. Dong, iya. Ngerasain energi yang negatif ya bakal dipertanyakan. Kalau misalkan positif ya bakal lebih ini. Sama aja kalau kayak kita menghargai dia juga akan menghargai kita kan. Kalau kita kayak takut kita nggak percaya sama dia juga semakin akan nantang. Please dong percaya gue gitu. Dia akan memberikan energi yang lebih besar gitu. Kita nggak tahu ya. Ada lagi gak pengalaman horor yang aneh selain dari dunia lain? Udah ya kayaknya itu aja. Untungnya itu aja. Kalau enggak males juga men. Cuman ya maksudnya yang gue alami ya itu. Sementara maksudnya kenapa gue juga kayaknya gue gak mau lama-lama di sini mah. Oh mohon maaf ya om ya. Aku mundurkan diri ya gitu. Kecuali dibayar lebih mahal. Iya itu juga kan gue mengumpulkan pundi-pundi waktu itu kan. Ya udah jadi ya udah. Berjuang mas. Emang berjuang aja. Kacau. Oke coba. Abi silakan ngasih tahu apa yang sekarang lagi dikerjakan ke kamera. Oke, kamera yang ini ya? Ya, yang itu tuh. Halo, sekarang aku lagi ngerjain project show musical bersama Mas Garin. Doain semoga lancar semuanya, sukses. Terus juga ada konser bersama Maya Estianti di Toba Dream, kalau bisa ditonton. Dan kalau kalian berdonasi, kalian beli tiketnya, kalian sekalian berdonasi gitu maksudnya. Jadi kayak mari kita support bersama musisi-musisi Indonesia. Mari kita berjuang bersama di masa-masa sulit ini. Semoga kita diberkahi banyak banget. Semoga rezeki kita semuanya lancar dan kita berjuang sama-sama, maju bersama-sama. Jangan pantang menyerah. Oke. Amin. Amin. Apa? Apa ayo? Oh iya, aku abis ini aku akan setelah single track aja aku mengeluarkan single Senandung namanya. Senandung. Senandung itu menceritakan tentang bagaimana kita bekerja keras mencari upaya untuk bangkit kembali di pandemik ini gitu. Relatable. Semoga suka ya nanti single terbaru aku. Kapan tuh? Rilisnya akhir Oktober ini ya mas? Tidur. Oh November. Kan belum diomongin emang November. Iya. 23 Oktober nanti video klip track aja tayang di YouTube. Tonton, semoga pesannya sampai ke kalian. Nanti awal November akan ada single Senandung itu. Cerita tentang pandemi ini. Terima kasih banyak kesempatannya Trifet. Terima kasih juga Galabi. Semoga obrolan kita bisa menjadi memberikan banyak pelajaran. Amin. Maafkan kalau emang aku agak terbata-bata. Tapi aku senang banget bisa sharing sama Trifet akhirnya kita. Jadi kawin tahun depan hari ini? Besok? Hari ini? Buset dah. Ingat teman-teman, malam ke-7 itu normal. Hey dong. Normal dan enak pastinya. So nakal. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Halo para budak. Halo para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.